Hai hai hai, halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya di darat, laut, dan udara. Balik lagi nih di channel Dede Kingkat, channel kesayangan tukang cukur dan customer tukang cukur teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini, di video kali ini gue bakal nunjukin ke kalian gimana cara gue buat fit dengan langkah-langkah yang berbeda ya teman-teman ya. Biasanya gue kalau buat fit itu gue jadi berangkat dari supaya ada sistem potong rambut yang berbeda atau langkah-langkah yang berbeda. Makanya di video kali ini gue pengen nunjukin ke kalian gimana cara gue buat fit. Jadi langsung aja, kali ini gue pakai guard nomor 2 teman-teman. Keliling ya dari kiri, kanan, dan belakang. Jadi berangkat dari sebelah kanan dulu, baru lanjut ke sebelah kiri. Nah, kenapa sih gue nggak langsung melingkar? Nah, ini ada tujuannya juga teman-teman. Jadi gue mulai dari belakang telinga dulu buat patokan. Nah, di sini jadi center, jadi buat patokan. Dimulai dari belakang telinga ke arah belakang, terus dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, terus gue lanjutin. Nah, itu ada tujuannya karena supaya gue mempermudah supaya ketinggiannya sama. Jadi gue sebutnya adalah baseline kali ini ya teman-teman. Pakai guard nomor 2. Di mana guard nomor 2 ini adalah area nanti gue bakal buat fade-nya. Oke? Dan next ke langkah berikutnya gue buat guideline kali ini. Nah, bedanya adalah biasanya kalau di step-step gue biasanya yang gue lakukan di video-video sebelumnya itu area bawahnya belakangan ngabisinya. Nah, tapi kali ini abis gue buat guideline nanti bawahnya langsung gue abisin. Nah, ini bedanya ada di sini teman-teman. Jadi nanti hasilnya beda atau enggak bang? Nanti jadinya gimana bang? Sebetulnya menurut gue hasilnya akan sama aja menurut gue ya. Jadi tinggal caranya aja yang berbeda karena kan ada pepatah banyak jalan menuju Roma lah. Menyukur rambut pun seperti itu. Tinggal mungkin gue udah mulai jenuh dengan langkah-langkah yang biasa gue lakukan dengan razor fade. Nah kali ini gue abisin dulu bawahnya dan nanti bakal gue buat shaver, dihilangin rambut bagian bawahnya. Jadi perlu dihabisin dulu pakai trimmer. Nah, kenapa sih harus dihabisin dulu pakai trimmer? Kayak gini yang gue lakukan ini. Karena shaver itu sifatnya menghabiskan teman-teman. Bahkan dia bisa lebih clean, bisa lebih habis dari silet. Tapi tentu silet dan shaver itu tidak bisa dibandingkan secara apple to apple ya, karena kebutuhannya berbeda. Pasti ada kelebihannya, pasti ada kekurangannya di antara keduanya. Jadi ada yang suka pakai shaver, ada yang biasa pakai razor, itu pun tinggal selera aja teman-teman. Tapi secara general, kalau nggak dilihat secara detail itu nampak sama menurut gua. Jadi gitu ya. Bakal gua abisin nanti pakai shaver bagian bawahnya. Nah, sebelumnya gue bakal buat garis-garis dulu tapi. Nah, jadi kan tadi di awal pakai guard nomor 2 itu baseline. Zero itu guideline yang barusan. Nah, kali ini middle line teman-teman. Jadi, kenapa sih dari tadi ngomongin line, garis. Karena tetap prinsipnya adalah buat garis, ilangin garis. Nah, jadi gitu teman-teman. Saat gue buat gradasi, yang gue lakukan adalah membuat garis-garis. Nah, nanti tinggal ngilangin garis-garis tersebut. Disinilah yang gue sebut sistem teman-teman. Disinilah yang gue sebut langkah-langkah atau step by step. Nah, sistem ini nanti dapat diterapkan di kepala yang lain. Sistem ini nanti bisa diterapkan ke customer yang lain. Tinggal kita atur tebal tipisnya, tinggal kita atur tinggi rendahnya, menyesuaikan kebutuhan. Nah, gimana sih biar tahu kebutuhannya? Ya, biar tahu kebutuhannya adalah dari plan, dari diskusi, dari konsultasi sebelum cukur. Nah, jadi di situ penting banget pas sebelum motong rambut tuh berdiskusi mau dipotong model apa. Kenapa? Karena kalau kita tahu mau dipotong model apa, kita bakalan ngerti plannya, ngerti tujuannya mau buat potongan apa. Oke, lanjut. Yang kayak gue bilang tadi, bagian bawahnya bakal gue habisin pakai shaver. Nah, jadi merata pakai shaver. Jadi bagian bawahnya itu supaya clean. Nah, tips dari gue dalam penggunaan shaver ini adalah jangan lo pentokin sampai garis ya teman-teman. Jadi buat gradasi juga antara shaver dan trimmer supaya tidak ada garis yang patah. Kenapa?
Karena kalau ada garis yang patah disebabkan oleh shaver, itu lebih susah lagi nanti ngilanginnya. Nah, ngilanginnya itu harus pakai silet, lebih mudahnya menurut gua. Kalau pakai shavernya itu lebih susah, atau kalau pakai trimmernya itu butuh ditekan dan itu pun belum tentu sampai habis. Nah, alright, berikutnya yang gue bilang tadi, buat garis, ilangin garis. Nah, kali ini tujuan gue ada menghilangkan garis guideline yang dibuat di awal tadi, teman-teman. Guideline atau garis pandu yang gue buat pakai zero, nggak pakai guide, terus garis paling bawah. Nah, dimulai dengan open dulu tuasnya, dan kali ini baru close. Jadi bagian atas sebelum ini tadi pakai open dulu. Nah, kali ini gue pakai close. Buat kalian baru belajar nyukur, jangan sampai lewatin langkah demi langkah, menit demi menit, karena lo harus simak secara utuh videonya supaya lo tahu maksud dan tujuannya gitu, teman-teman. Karena kalau nggak nyimak secara utuh, lo bakal nggak connect nanti. Biasanya gue jelasinnya itu nanti setelah di belakang, setelah gue kumpulin argumen-argumen yang mendukung di belakang. Nah, sebenarnya karena suka ada yang nanya di komentar, bang kok ngomongnya nggak sesuai dengan langkah-langkahnya. Nah, karena langkah-langkahnya itu butuh gue jelasin juga alasannya, butuh gue jelasin juga tujuannya. Nah gitu, teman-teman. Untuk alasan dan tujuan itu juga penting ya dalam mencukur, supaya kita tahu kita tuh mau buat apa. Nah itu tujuannya. Kita tuh melakukan ini supaya ini. Nah itu alasannya. Jadi selain teknik mencukur, gosok menggosok, dan cungkil mencungkil clipper, kita pun harus tahu alasannya dan tujuannya gitu ya, supaya ya kita sama-sama upgrade skill ya, teman-teman ya. Oke, dan lanjut, masih ngilangin guideline ya, teman-teman ya. Pokoknya gue pengen ngucapin sebentar ada motor lewat jadi gue ngerekamnya ini live, teman-teman, nggak gue edit, jadi langsung gue puter videonya dan gue isi suaranya. Jadi makanya suaranya itu nggak gue potong-potong dan suaranya itu live ya. Jadi gue putar videonya, gue isi suaranya. Oke, gue pengen ngucapin buat kalian yang masih stay sampai di menit ini, sampai di detik ini, karena video gue mampir di beranda lo. Kalau lo memang baru nemu video gue di channel Deddy Kingkat ini, terima kasih banget udah mampir dan menyimak sampai di sini. Salam kenal dari gua Deddy, pakai Y bukan pakai I. Nah ini buat teman-teman yang udah lama gabung pasti tahu kayak gimana tagline gue lah ya. Jadi makasih, yuk kita belajar bareng di sini, sama-sama upgrade skill, sama-sama meningkatkan keahlian kita dalam mencukur. Tentu tidak ada niatan gua untuk mengajari atau menggurui ya, teman-teman. Jadi video-video gua ini bisa dijadiin wadah kita untuk saling silaturahmi, untuk saling bertukar pikiran, saling sapa, dan bertukar ilmu tentunya. Jadi saat kalian kritik, saat kalian kasih saran, itu justru masukan dari gua. Atau kalau memang ada yang perlu ditambahin, jangan ragu dan jangan bimbang untuk komentar di bawah. Dan kalau memang ada yang kurang paham, ya nggak usah ragu-ragu juga, tanyakan aja di kolom komentar. Bukan begitu? Oke, next, kali ini gue lagi buat outline. Nah, outline yang gue buat kali ini betul-betul minimalis. Gue sebisa mungkin nggak gue buat karena gue nggak mau mengikis terlalu banyak rambut area depannya customer gue kali ini. Makanya ngikisnya itu hanya seperlunya ya, teman-teman ya, untuk supaya lebih tegas aja. Nah, nggak semua bisa diginiin karena banyak bentuk dahi, banyak bentuk jidat ya, teman-teman ya. Jadi nggak perlu semua customer bisa diginiin. Jadi lihat juga kebutuhannya, lihat juga seleranya. Oke, tinggal detail-detail kecil lagi aja. Jadi di video ini, teman-teman, gua nunjukin gimana langkah-langkah atau step by step gua buat fade, buat potongan fade, yaitu potongan gradasi ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan ya ini bermanfaat buat kita semua, khususnya buat gua mencoba share langkah-langkah potong rambut yang gua lakukan untuk kalian semua. Oke, jadi udah selesai motongnya, tinggal gue styling aja, tinggal gue keringin aja. Kalau kalian perhatiin rambutnya kuning kayak karatan. Nah ini memang bekas gue bleaching 2 kali
tahapan, jadi warnanya kayak gini. Dan ini 2 minggu yang lalu ya teman-teman ya. Dan dia datang lagi dan gua tawarin untuk masukin warna, nggak mau, jadi pengen suka kayak gini, ya udah. Dan hasilnya seperti ini, fade dengan langkah-langkah atau step by step yang gua paparkan tadi. Mudah-mudahan videonya bermanfaat buat kita semua. Kayaknya sih gua pamit dulu ya. Gua Dedi pakai Y, bukan pakai I. Pamit dulu. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Mudah-mudahan mohon maaf kalau memang ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Gua tunggu pertanyaan kalian, saran dan kritik juga di kolom komentar. Thank you and bye.